Tunggu. Yesaya berapa? 14. 14 nomor Yesaya 15. berapa? Yesaya 14 14. Ayat nomor. 15. Ayat 15. Namun ke alam maut engkau akan diturunkan ke dasar lubang yang paling dalam. Namun Kalau ke alam maut engkau akan diturunkan ke dalam dasar lubang yang kita lihat paling ya. dalam. Mereka yang melihatmu akan menatap kepadamu, mereka akan mengabat matimu. Ini dilemparkan ke neraka bang, semua bukan ke kuburan. Kita lihat ya bang ya. Tapi saya salut sama Bang Duma ini. Saya salut sama Bang Duma. Masa Bang Duma bisa menunjukkan nubuat itu kan nubuat itu untuk Yesus itu bahwasanya Mesias ini akan turun ke dalam kerajaan iya bang maut. semua. Begitu. Jadi yang keluar dari kuburan itu Yesus Amasia yang baru yang dilemparkan ke kuburan itu salah. Yang iblis itu dilemparkan bukan ke kuburan tapi dilemparkan ke jurang maut, ke neraka. Itu iblis Masalahnya dilemparkan kitab Anda bersama beda-beda, itu malaikatnya. dia. Nih, Yesaya 14. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Betul. Ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Di liang kubur Betul. tuh. Iya. Nah, Sudah digenapin kan? Iya. Makanya siapa itu? kalau Siapa Yesus itu? Bang Duma, Yesus Siapa? untuk Yesus itu. Nah, bagus. Nah, kita lihat lengkapnya. Kalau Anda sudah mengaku Yesus, baik. Kita ikuti arahnya. Nubuat. Jauh sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Oke, baik. Nah, ini kita lihat. Kalau begitu, Anda harus akui bahwa itu nubuat untuk Yesus. Anda sudah akui kan? Nah, ini kita lihat. Siapa dia yang dinubuatkan ini? Kita lihat di nomor 12-nya. Siapa ini yang Anda bilang? Yesus kan? Nah, nomor 12-nya kita lihat. Wah, engkau yang jatuh dari langit, hai bintang timur. Siapa itu bintang timur, Bang? Waduh, ini yang saya salah takut jawab ini. Karena ini agak terlalu dalam. Bintang timur siapa? Yesus ya. Coba kalau Ari, bintang timur siapa ini, Bang? Iya. Saya skip aja lah, saya skip. Ayo. Kalau bintang timur di sini adalah siapa? Iblis, setan. Iblis. Iya, sorry. Iblis. Setan. Anda mengatakan Yesus kan nubuat untuk Yesus yang adalah iblis. Kan udah dibilang. Salah berarti. Tunggu Bang Suma. Kita baca. Bang Suma. Kita baca. Bang Suma. Iblis ini dikatakan, sabar dulu. Iblis ini dikatakan ingin naik ke awan-awan menyamai Tuhan. Ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan. Ingin naik. Aku hendak naik mengatasi kemudian ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nomor 15-nya. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur, jedar. Jadi tidak ada itu kemudian dikatakan bahwa enggak begini, makanya saya katakan, Bang. Tunggu. Ketika Yesus mengatakan di Yohanes 12:31, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dari mana? Keluar dari mana? Dari kubur. Alamak. Saya bicara dalil, Bung. Saya tidak ngomong asal-asal ngomong. Nah, kita lihat. Saya kasih data satu lagi. Kita lihat di dalam kitab Wahyu 22 yang kalian sembah ini. Ini yang kalian sembah. Yang tadi Anda katakan adalah bintang timur adalah iblis. Ini yang Anda sembah hari ini. Itu keselihat. Makanya dia adalah Tuhan lantikan untuk orang-orang jahat nih. Wahyu 22 ayat berapa? 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu, bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Berarti ini Yesus lah. Nah,
tadi apa? Bintang timur itu apa tadi? Kalau dari sini ku baca Bang Juma, coba. Jadi coba kita baca ulang dari awal. Bang Aku Suma, Yesus. Bang Suma. Telah Telah mengutus mengutus malaikatku untuk memberi untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini padamu. kepadamu Bagi jemaat jemaat aku adalah tunas, yaitu Tunas, keturunan Daud, yaitu keturunan Daud. bintang timur, yang gilang gemilang. Yang gilang gemilang. Aku Yesus. Berarti ini Yesus lah. Nah, oke. Kalau dari Sekarang bacaan ini Yesus. sekarang ada nggak Yesus mengatakan ke muridnya, waspadalah kepada iblis yang datang memakai namanya? Ada nggak? Iblis memakai kalau Iya. waspadalah terhadap iblis yang menyamar menjadi malaikat, ada Bang Juma. Memakai namaku. Ada nggak dalilnya? Bang Ari itu Mbak itu. Ada bang, Matius 24 nih, aku bacakan nih. Kutunjukkan sama kalian nih. Matius 24. Apa kata Yesus tentang iblis? Nih, nomor 4-nya kita baca. Apa katanya? Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nomor 5, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jedar. Nomor Iya, 24. Sabar. Saya selesaikan. Tunggu, Nomor 24. Nih 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda. Mana tadi? Tanda-tanda yang dahsyat. Nabi-nabi palsu. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat. Dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan. Nih, menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Ini. Camkanlah katanya. Nomor 25. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat, dia siapa di situ? Yesus. Dia Yesus. Mesias. Bukan Yesus, Mesias. Ya, Mesias. Mesias. Dia ada di sana. Di padang gurun. Jangan kau pergi ke situ. Atau lihat, dia ada di bilik. Jangan kamu percaya. Betul itu. Nah, sekarang Yesus ketika berpesan seperti itu kepada muridnya, tiba-tiba saja ada Paulus nongol di tahun 50-an mengaku bertemu Yesus. Nasihat Yesusnya kan jangan percaya. Tunggu Bang Juma. Ya, sampai saya paham. Maksud Bang Juma supaya kita jangan percaya sama Paulus yang telah berjumpa dengan Mesias, begitu kan? Itulah intinya kan? Betul. Jadi itu dia bukan maksudnya dia apa itu orang-orang yang mengaku seperti saya ini orang Bang Juma. Saya mengaku saya lah Mesias. Jangan percaya kalau yang dijumpa Paulus itu bukan orang Bang Juma. Loh, kan Siapakah Mesias. engkau Tuhan? Siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus kan? Kata si Paulus kan? Akulah orang yang kau aniaya itu. Maksudnya si Paulus ini kan dia orang yang semangat 45 membunuh pengikut-pengikut Yesus, memenjarakan, dia semangat 45. Disitulah sadar, bukan orang manusia Bang Juma yang dikatakan Yesus itu. Waspadalah terhadap Mesias palsu, maksudnya orang-orang yang mengaku Mesias. Kalau ini bukan orang Bang Juma, memang dia bertemu langsung sama Mesias. Enggak, aku bicara dulu ya Bang Suma. Kalau bintang timur itu Bintang timur itu gelar Yeshua Hamasya juga. Di mana Yesus pernah mengatakan dirinya bintang timur? Di mana? Bintang timur. Ya, itu di tahun 100 baru. Yesus sudah tak di bumi. Itu makhluk asing yang mengaku. Dengar dulu saya Bang Suma. Kalau di Bible kami bintang timur itu ada dua. Bintang timur untuk Yeshua Hamasya dan bintang timur untuk
bangsa Babel yang membangkang, yang menolak Tuhan. Jadi bintang timur juga untuk bangsa Babel. Orang Sekarang Babel. untuk membedakannya apa? Untuk membedakannya Ya, apa? iya, Coba skip, bintang timur itu coba untuk skip, Babel Pak. juga Bang Suma. Untuk Coba untuk skip. gelar Yesua Masya juga karena dia karena Yesua Masya itu apa? Di Cahaya mana dia. pernah Yesus mengajarkan dirinya bintang timur? Coba Ada. skip. Coba Di skip bintang mana? timur ini Enggak, Bang Zuma biar maksudnya kita bahas yang gelarnya. lain. Di mana? Dia Di mana? digelari juga sebagai bintang timur Di Bang mana Suma. Yesus pernah mengatakan dirinya sebagai bintang timur? Yesus hanya Coba, mengajarkan muridnya dia Mesias, bukan bintang timur. enggak, gelar Yesua Masya itu banyak Bang Suma. Di Bukan mana saja Yesus pernah Mesias. mengajarkan dirinya dia bintang timur? Di Enggak, mana? Bang Suma, ini saya kasih tahu di Oh. Tadi sini kita ya. baca. Itu Gelar oknum Yesus. lain, Bang. Oh, oknum lain ya. Bisa jadi saya. Itu ditulis tahun Enggak, 100. Alamak. Bang Suma, bintang timur juga itu gelar untuk bangsa Babel yang membangkang Saya orang sudah Babel. hafal itu, Enggak, Bang Suma abangku. kan sudah baca Alkitab, masa Ya tidak itu tahu sih? makanya aku sudah hafal. Itu Bangsa bintang Babel timur kan itulah yang untuk gelar disebut untuk Babel iblis. juga, untuk Yang Babel, bangsa Babel Astagfirullah. yang membangkang, tidak Coba patuh saya pada cek ya Tuhan. di Inilah di moderator Google nggak ya pernah bintang timur kerja ya. baik memang. Iya, iya. Coba bintang timur untuk gelar Yesua Masya juga, Bang Suma. Juga ditujukan untuk bangsa Babel. Ini moderator mau kucabut semuanya. Mana Gitu ya? Bang. Bangsa Ada Babel gunanya, juga, untuk bangsa Babel juga. Tidak ada gunanya karena apa? Tidak kerja mereka orang ini. Moderator di mana bisa dilihat ya? Saya saya cek Bang Juma, bintang timur pada Sayang Google sekali mereka sama orang ini. Iya, bintang iya, timur gimana? akan untuk gelar ditandai dia bangsa bintang Babel timur juga. pada Coba baca di kitab. kelahiran Yesus itu akan ditandai dengan bintang timur. Kalau saya cek di Google. Iya, kalau bintang Salah timur itu satunya, untuk salah satunya. gelarnya Yesua Masya juga, gelarnya. Makanya Dia ada juga ahli-ahli digelari sebagai bintang perbintangan timur. pada bangsa Persia. Dia lihat ada bintang timur itu, nah itu salah satunya itu bintang timur. Lambang dari kelahiran Yesus. Lagunya aja Bang Tapi Suma, coba, bintang timur bawa coba. sukacita. Ada lagunya Bang Suma, bintang timur bawa sukacita. Ada lagunya itu. Bintang timur bawa sukacita, karena Yesus Masya itu digelari juga sebagai bintang timur. Dan yang Bang Suma maksud ini bangsa Babel digelari juga bintang timur, Bang Suma, bangsa Babel itu yang membangkang, tidak patuh pada Tuhan. Bangsa Babel digelari bintang timur juga, bintang fajar timur, gitu Bang Suma. Untuk bangsa Babel Tapi juga gelarnya. Tapi Yesus Masya coba, juga digelar sebagai bintang timur juga. Dia gitu Bang Suma. coba kita skip Bang Juma. Bintang timur ini kita skip. Takutnya saya salah. Takutnya Bang apa benar bisa salah. Coba jangan bintang timur, kita skip topik yang lain Bang Juma. Tunggu Bang, aku hapus dulu moderator semua. Tidak ada gunanya moderator ini. Biar saya sendiri yang kelola. Tunggu Bang ya. Tidak ada gunanya mereka. Percuma pun jadi moderator mereka ini. Tidak ada gunanya. Aku hapus semua ya. Maaf ya. Tidak kerja soalnya. Tunggu Bang, tunggu Bang. Terlalu banyak moderator memang.
tak ada gunanya. Jadi penonton cantik aja gitu loh. Oke. Masih mau kau datang besok. Ada yang bisa naikkan orang. Bang Arif. Iya. Enggak, saya Jadi- panggil Bang Arif. Jadi bintang timur itu Bang Suma untuk Bible, bangsa Babel yang Iya, dia tahu. ya. Tapi gelar untuk Yesus Masya juga salah satu gelarnya seperti Mesias, bintang timur, raja di atas segala raja, itu gelarnya semua Bang. Dan Iya. salah Dan satu gelarnya itu adalah bintang timur juga. iblis gelarnya apa? Itu kalau iblis digelari sebagai Lucifer Lucifer atau iya Lucifer atau antikris atau anti Yesus Masya. bergelar bintang timur enggak? Iya digelari Antikris. bintang timur Ya juga. sudah. Jadi tunggu. Itu namanya Bang Suma serupa tapi tak sama. Oke, oke. Istilahnya kan ada Oke. serupa tapi tak sama. Oke, saya bicara boleh. Iya. Antikristus ada Oke. mana-mana Bang Juma. Oke, Serupa berarti tapi Romawi tak berarti. sama. Roma berarti ya. Nah, sekarang begini. Bang. Ketika Lucifer bergelar bintang timur, Mm-mm. ada di Pulau Patmos juga ngaku Yesus, juga mengaku bintang timur. Oke, sama gelarnya kan? Mm-mm. Iya. Sekarang anak Maria pernah nggak menyebut dirinya ketika penginjilan di tengah-tengah kaumnya sebagai bintang timur? Pernah nggak? Tidak pernah kan yang Tidak pernah. menggelari sebagai bintang timur kan pengikutnya. Tidak pernah kan? Kalau yang di kitab Wahyu 22 itu bukan pengikutnya. Dia sendiri, aku Yesus, tunas Daud, bintang Betul. timur. Itu. Betul. Tadi kita Tetapi baca. Yesus yang datang mengajar di tengah-tengah kaumnya tidak pernah mengaku bintang timur. Ada iblis yang pernah mengaku bintang timur. Ada juga oknum yang datang di Pulau Patmos ngaku juga bintang timur. Kita cross check apakah itu asli Yesus atau bukan. Cek per cek, pernah nggak dia mengaku bintang timur? Nggak pernah. Ya, bintang timur itu kan gelar Bang Suma, gelar. Yes, berarti yang Gelar ada di gua. Pulau Patmos Gelarnya. itu adalah bintang timur yang memakai nama Yesus. Sedangkan Yesus Iya, mengatakan jadi waspadalah kepada penyesat yang memakai namaku. Bang Juma mau tanya ini. Iya. Bang Juma baca Alkitab dari awal, dari Kejadian sampai Wahyu atau ayat comot-comot gitu Bang Juma? Maaf Bang Juma, mau tanya aja. Bung, ini kitab saya siang malam Kalau- saya baca, Bang. Iya, karena saya tahu Bang Juma ini paham betul tentang Alkitab. Sepertinya Bang Juma sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu. Apakah Iya. betul Bang Juma? Saya baca, Oh, mantap, siang malam mantap. saya baca. Mantap, Betul. mantap. Jadi enak debatnya bahas Kristen tapi tahu Nah. Kristen ya kan? Bahas Ya. Alkitab tapi tahu Alkitab. Nah, mantap, Oke, mantap, mantap. sekarang ketika Anda mengatakan bahwa antikristus itu adalah 666, itu kan di kitab Wahyu. Betul. Nah, bagaimana kalau Yesus sendiri yang mengatakan tentang antikristus itu? Dan digenapi Bang Juma. Bukan. Enggak, Yesus yang berbicara begini. atau orang-orang yang Begini, Bang sesama Suma. Yesus. Antikristus itu boleh kita lihat di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa kata Yesus di sana? Antikristus itu, apa kata Yohanes? Antikristus itu adalah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itulah Oh, iya, antikris. iya. Iya. Iya Ada kan? benar. Nah, Ada benar. Oke, sekarang saya bertanya kepada saudara, apakah Yesus itu datang sebagai manusia? Betul. Datang sebagai manusia kan? Hmm. Oke. Yang di gereja yang Anda sembah siapa? Yesus. Bukan Allahnya Israel. Bang Ah, Suma, berarti- Yesus berarti Anda Amasya menyembah itu manusia? datang ke dunia ini sebagai manusia. Dalam Yesus Amasya itu adalah Tuhan sendiri yang datang ke Nah, dunia ini itu dalam wujud manusia, bukan untuk membela Antikristus berarti. antikris, tetapi Antikristus. membela yang benar, Bang Suma. Berarti Anda antikristus.
itulah tanda cintanya Antikristus. Tuhan sama kita, Bang Juma. Dia rela menjadi manusia, Bang Juma. Dia Nah. sayang sama Bang Juma juga itu. Dia datang Nah, ke itu- dunia. Bahwasanya Tuhan itu tidak hanya suruh kasihilah aku, tapi Tuhan Ini- Tuhan sendiri menunjukkan Ini sekarang dia kita sedang mengasihi membahas. kita manusia. Ini sekarang kita sedang membahas antikristus. Antikristus Iya, Bang itu, Suma. antikristus itu yang telah muncul yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia. Coba boleh Anda baca Galatia 1 nomor 1? Iya, datang sebagai Baca aja, manusia Bang. yang Nah. menyelamatkan masuk. Oh, enggak, Anda Bukan jangan datang tambah-tambahin. sebagai Jangan semua jangan- datang sebagai manusia Ya, untuk jangan ditambah-tambahi ya, Bang. Jangan. Lucifer begitu, bukan Coba. begitu Bang Suma. Bang Suma di sini Coba, salah Bang. pengertian. Bang Coba Bang, Bang Suma di sini setiap salah Nggak Bang Juma bisa. ngasih ayat, Di sini. coba dibaca, moderator coba udah dibaca. kerja. Moderator udah kerja Coba di dibaca, masalahnya. Itulah saya Coba jengkel dibaca, itu Bang. moderator ini. Berapa tadi setiap Bang Juma ngasih firman Tuhan, ngasih ayat Alkitab, coba dibaca Bang. Ayat berapa tadi Ah. Bang Juma? 2 Petrus. Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 ayat 1. Ya, saya bacakan. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus. Bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Bukan manusia. Kita baca nomor 11-nya apa yang dikatakan Paulus di sana. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi Yesus. Berarti Paulus tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Wah, Iya. Iya. begini Bang Suma. Masa Bukan manusia, Yesus- bukan manusia, tetapi Yesus yang datang kepadaku, yang melantik aku menjadi rasul, bukan manusia tapi Yesus. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu manusia atau bukan? Bukan. Jadi siapa yang datang kepadamu? Yesus, antikristus. Inilah dia yang kalian jadikan rasul. Kitabnya 13 kitab kau jadikan sebagai petunjuk hidup, padahal dia adalah anti Yesus, antikristus. Dalil bung, dalil. Bang, jadi kalau saya lihat enggak begini, kalau saya lihat jadi menurut Bang Suma itu Paulus itu rasul palsu ya. Kalau menurut Bang Suma, Paulus itu rasul palsu begitu. Sederhana begini Bang Ari, sederhana ya. Saya kasih contoh Bang Ari Iya, ya. dari pembicaraan Yes, dari yes. dari pembicaraan Bang Suma, Paulus itu rasul palsu Coba, kan? coba, ya pasti itu pasti tidak diragukan. Coba baca 2 Petrus Salah 2. Bang Suma. Sabar dulu Bang, Paulus itu bukan jangan rasul 2 palsu. Petrus 2. Jangan menyalah-nyalakan terus. 2 Petrus 2 nomor 1. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah umat ada nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah-tengah kamu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Di antara kamu kamu itu di mana? Kapan itu? Iya. Kapan itu terjadinya? Sampai Bisa sekarang dahulu, pun bisa terjadi. Sekarang Tunggu. sudah Memasukkan Sekarang sudah pengajaran palsu. Ini kitabnya orang Yahudi. Siapa yang memasukkan kemudian pengajaran baru di dalamnya? ya rasul-rasul. Kena deh. Rasul-rasul. Kena Tapi- dong. Kitabnya Rasul. Yahudi, kitab Tanak, ada pengajar-pengajar palsu kemudian yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Apa nama pelajaran baru yang masuk? Kitab apa namanya? Kitab Perjanjian Baru. Oh, halilintar itu sudah. Kalau zaman sekarang ini pendeta-pendeta nggak jaminan itu Bang Juma, banyak juga pendeta penyesat Bang Juma. Udah selesai. Bawa nama tamat. Yesus juga dia. Bawa nama Yesus juga dia. Cuman dia mata Bang Suma, duitan. kalau semua rasul-rasul gitu, rasul-rasul itu Bang Suma saya kasih tahu ya,
rasul-rasul itu waktu menulis firman Tuhan diilhami oleh Roh Kudus, Bang Suma. Udah Diilhami oleh yang Roh saya Kudus salut, waktu menulis sudah mereka. tamat Jadi kita, tidak sudah mungkin, tamat. tidak mungkin firman yang mereka tulis itu salah, Bang Suma. Udah yang tamat saya kita, salut udah Bang Juma, tamat. jauh sebelum Paulus, Al-Quran, Bang jauh sebelum Suma, Islam, Paulus saja bahwasanya menulis antikristus itu adalah 666. diilhami Roh Kodes, Bang Itu Suma. nubuat Kan juga tadi itu. kan tadi sudah saya tunjukkan antikristusnya itu tidak menerima Yesus datang sebagai manusia. Sekarang orang Roma, Bang, sebelum Paulus datang, orang Roma itu sembahannya Bukan- siapa? Alah, membantah lagi. bukan belum selesai. manusia, Bang Suma, bukan sebagai diam. manusia tapi anak manusia. Aduh, kapan dia si manusia Anak satu ini? manusia ini Yesus Masia. Anak Mama. manusia ini gelarnya. Oh, mama gelar mana Yesua, moderator bukan manusia tapi anak ini? manusia, Bang Kodong, Suma. sesaku berjam-jam di sini, kodong. An- Tak ada anak yang manusia ini gelar Yesus Masia, Bang Suma. Gelarnya Oh, juga. mama. Dia digelar Bung. juga sebagai anak manusia, Iyalah, gelarnya sebagai bintang timur, iya, gelarnya sebagai Mesias, banyak gelarnya dia, Bang Iya, Suma. iya, misionaris Yesus itu mesianik. gelarnya banyak, Bang Suma. Salah satunya juga anak manusia. Siapa antikristus itu? Bukankah dia Jadi, yang Bang pergi ke Suma, seluruh yang dimaksud mama, dengan ya. Bang Suma, antikristus itu sudah ada terjadi sampai sekarang ini. Yang dimaksud antikristus di Kristen itu, Bang Suma, saya kasih tahu ya. Yang dimaksud antikristus sekarang ini di zaman modern ini yang menambah-nambah firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, dan tidak mengakui bahwa Yesua Masia itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia sebagai manusia. Itulah antikris atau anti Hamasia, Bang Suma. Yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia, yang Iya, mengajarkan, sebagai anak manusia. Siapa yang tidak mengakui bahwa Yesua Hamasia itu Bapa Yahweh sendiri yang turun ke dunia ini menjadi manusia, itulah yang disebut dengan antikris atau anti Hamasia. Dan yang masuk juga sebagai anti Hamasia, Bang Suma, yang mengurangi firman Tuhan, menambah-nambahi firman Tuhan, comot-comot firman Tuhan, itu semuanya antikris juga. Jadi Bukan yang comot-comot firman mencomot. Tuhan, antikris atau anti Yesua bukan Masia. yang mencomot. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan yang mencomot, Bang. Yang mencomot itu karangan kalian. Yang memasukkan. Nih pengajar palsu itu yang mengajarkan masuk pengajaran ke dalam kitabnya Yahudi itu siapa? Kristen atau Islam? Ya Kristen lah, Mas. Nah, Kristen. Berarti pengajar palsunya siapa? Indah, Bang. Intinya Rasul itu, Bang Suma, diilhami Ini- oleh Ruh nih, Kudus. nih, Tidak nih. mungkin salah, Bang Suma. Mereka itu dia ini menulis kitabnya diilhami oleh Yahudi. Ruh Kudus. Ini kitabnya Yahudi, kitab Iya, benar. Tanakh. Tanak itu kan Tanak. Dia ya, sudah Tanak, utuh, iya. pengajarannya sudah utuh tentang ketuhanan, tentang ibadah, hubungan sehari-hari, rutinitas ritual mereka ini udah lengkap ini. Udah lengkap di zaman Yesus. Cuma baca juga ya. Iya, saya baca juga. Sudah baca. Oh, hebat. Tiba-tiba muncul sekte baru, memasukkan pengajaran asing masuk di kitabnya orang. Mereka menyebutnya perjanjian baru, lalu kitabnya orang disebutnya perjanjian lama. Padahal kitab ini namanya perjanjian baru. Berkadas ini, Bang ini Suma, berkadas. saya kasih Tunggu tahu sama ya. dulu. Iya. Ini ditulis di dalam kitab Yeremia 31 nomor 31 sampai 34. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu perjanjian baruku. Aku akan menanamkan dalam batin setiap Bani Israel dan Yehuda hukum Taurat. Jadi Taurat ini adalah perjanjian baru. Tiba-tiba ada pengikut asing, ada penganut asing dari luar, memasukkan pengajaran asing masuk dari Roma Yunani. Dijadikan ini perjanjian lama yang adalah perjanjian baru. Ini dilantiknya perjanjian untuk mengganti kitabnya orang, memasukkan pengajaran asing ke dalam. 2 Petrus 2, apa katanya di sana? Sebagaimana dahulu nabi-nabi palsu ada di tengah umat Elohim, sekarang juga ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Kenapa Apakah Bang Juma bilang pengajaran sesat yang itu? Yang Injil ya itu yang di atas. Ini kan kitabnya Yahudi di Ulangan 4. Betul.
Nomor 2 dikatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Ini sudah Ingat itu Bang final. Juma, nggak boleh ditambah-tambahin di karang-karang. Nah, kenapa ada penambahan ini? Kitab Anda ini yang dalam bahasa Yunani. Untuk itu perjanjian baru itu untuk Kenapa ada penambahan ini? Karena jangan kau Itu kan menambahi. menggenapi. Loh, kan Menggenapi. ditanya, jangan kau tambahi. Menggenapi Bang Juma. Di mana Menggenapi itu dalilnya? menambah. Di mana dalilnya di sini? Bahkan ada kitab-kitab ini untuk menggenapi ini. Di mana berbunyi di sini? Di mana? Tidak harus, Ah. harus ada nanti setelah Iya, aku terus akan kenapa ada Anda nanti mengatakan Injil-Injil menggenapi? baru. Tidak, cuman Siapa menggenapi yang kan ngajarin pelayanan Anda? Siapa yang Pelayanan mengajarin Tuhan. Anda bahwa ini adalah penggenapan? Sedangkan kitab ini diludahin di sinagoge, dibuat sampah sama orang Yahudi, nggak dianggap ini. Karena ini bukan firman Tuhan, ini karangan orang-orang. Karangan Lukas, karangan Yahudi. Markus, karangan Paulus. Ini dimasukkan pengajaran sesat masuk ke dalam kitabnya Yahudi. Setelah masuk di dalam kitabnya Yahudi, terbentuklah agama baru namanya Katolik, Protestan, Advent, Mesianik. Yang kitab ini sendiri tidak kenal agama-agama itu. Kalian mengambil kitabnya Yahudi untuk kalian bikin agama baru. Itu intinya. Oke, saya ibadah dulu. Dinda Dio, Masya Allah, terima kasih banyak. Antum sudah melaksanakan tugas dengan baik, dengan menutup pintu jendela yang bocor sehingga suaranya tidak kedengaran ke seluruh penjuru bumi. Dari tadi saya inginkan itu. Mantap. Saya ibadah dulu ya. Izin kan ya. tadi lagi meeting kan dah, jadi nggak Iya, tadi. sip. habis. Saya ibadah dulu 15 menit kurang lebih teman-teman. Ya Bang, nanti lanjut aja dengan adik saya. Silakan. Ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gimana Bang Henok? Sudah puas Ya, Pak. diskusinya? Ini sebenarnya bukan Bapak bukan ada Bang Juma nih. Salah Bang Juma. Apa? Ya Pak. Enggak, canda-canda aja. Ya gimana Pak? Ya nggak gimana-gimana, bosan aja Apa dengar kabar, Pak? Nggak gimana-gimana, bosan aja dengar Abang Henok sama Bang Ari ini cuma cuap-cuap nggak ada dalilnya. Oke, kita ganti topik yang lain Pak. Iya, kasihan aku lihat Abang ini bikin malu Kristen aja. Kenapa begitu Pak? Ya dari tadi kalian berdiskusi itu didominasi oleh Bang Zuma 100%. Kalian nggak ada kualitasnya. Miris Bang lihatnya Bang. Apalagi ini yang di atas nih, Bang Ari. Aduh, nyerocos saja dia, nggak ada dalilnya. Gimana Bang? Bahas apa kita ini Pak? Kira-kira Pak, topik apa yang kita bahas ini? Ya Abang aja Tunggu yang Bang bertanya. Juma sholat. Ya Abang aja yang bertanya tentang Islam. Kalau aku yang nanya Abang, nanti Abang mencret, muntabir Abang nanti. Oh, janganlah tentang Kristen aja, tentang Islam nanti susah. Oh ya udah, berarti aku yang nanya tentang Kristen. Boleh Pak. Oke. Agamanya Abang kan Kristen ya. Iya Pak. Tuhannya Abang Yesus, betul? Betul. Oke, mantap. Di kitab sucinya Abang Bible, betul? Bibel Alkitab betul. Alkitab, Bible ya, Alkitab. Iya. Oke. Di mana di Bible-nya Abang atau di Alkitabnya Abang, Yesus yang Abang tuhankan itu pernah menyebut atau mention kata Kristen atau agama Kristen di Bible-nya Abang? Di mana Bang? Nggak ada Pak. Nggak ada. Berarti Abang ingin katakan Yesus tidak mengenal Kristen? Yesus tidak mengenal Kristen. Otomatis iya betul Pak, karena Kristen belum ada mantap. setelah pada Tepuk zaman tangan tuh. Aduh, nggak ada tepuk tangannya. Tepuk tangannya nggak ada teman-teman, ini tepuk tangan sendiri. Tepuk tangan ya teman-teman. Kalau Yesus saja yang kalian tuhankan itu tidak mengenal Kristen, kenapa kalian beragama Kristen? Dari mana ini ajaran Kristen?
Karena Kristen itu setelah Masehi, Pak, setelah Yesus naik ke surga, Pak. Saya nggak tanya kapan, saya nggak tanya Sudah kapan. menggenapi. Bang Henok, saya nggak tanya, pasang telinganya. Saya nggak tanya saya nggak tanya kapan, saya tanya dari mana ajaran Kristen. Oh, salah satunya dari pengajaran Yesus Kristus, Pak. Kok pengajaran Yesus? Katanya tadi Yesus nggak kenal Kristen, gimana sih abang ini? Oh, coba ganti topik yang lain, Pak. Nanti gitu-gitu aja kita terus. Mencret. Iya, Mencret kan? bukan. Iya, Kan iya sudah saya berarti. jawab tadi, Pak. Iya, Bahwasanya Kristen berarti- itu setelah Yesus. Ya, bukan itu. Saya nggak tanya kapan Kristen muncul. Yang saya tanya dari mana ajaran Kristen itu? Dari ajaran Injil, Pak. Ajaran Injil itu berisi dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus, Pak. Dan Ajaran diteruskan sama murid-muridnya. Ajaran-ajaran Yesus, Pak. Pengajaran Yesus, Pak. Tadi di awal Kalau abang Kristen sudah ya. Tadi di awal abang sudah deal sama saya. Yesus tidak mengenal Kristen karena Yesus tidak pernah menyebut kata Kristen. Kok tiba-tiba pula abang bilang Yesus Kristen itu diajarinkan Yesus? Cemana abang ini? Coba jangan pura-pura gila bang. Yang waras dikit lah. Yang waras dikit. Iya, saya sudah buat sewaras mungkin ini, Pak. Cuman Nah, iya. saya dulu, yang agak dulu, Bang. Tadi abang sudah sepakat sama saya di awal. Yesus itu tidak mengenal Kristen. Karena Yesus tidak pernah mention, tidak pernah menyebut kata Kristen di kitab sucinya abang. Artinya, Yesus memang benar-benar tidak mengenal Kristen. Nah, kalau begitu, dari mana ajaran Kristen? Kalau Yesus sebagai Tuhan saja tidak pernah menyebut Kristen, ini dari mana munculnya ajaran Kristen ini? Kok tiba-tiba pula abang Yesus bilang sama ajaran saya itu Yesus? tidak membawa agama, Iya, Bang. Pak. Silakan Bang Henok. Iya, kalau kita Bapak tanya yang satu kata kita dari ajaran Injil, Pak. Apa? Ajaran Injil, Pak. Ajaran Injil. Iya, Pak. Di mana di Injil ada kata Kristen? Yesus pernah ngomong Kristen di Injil? Pernah? Tidak pernah, Pak, tidak pernah. Yesus sama saya itu datang kedua ini Oh, kau turun aja lah kawari nggak? Kau nggak ada sopan santunnya kok. Udahlah nggak punya ilmu, nggak ada akhlak. Kau ngomong aja kok, mukamu jelek. Nah lanjut bang. Iya, Pak. Kalau Bapak, menurut Bapak, Yesus itu siapa, Pak? Isa Al-Masih itu. Kalau di Bapak kan Nabi Isa, kan? Nabi Isa itu siapa, Pak? Di Bapak. Saya bertanya sekarang, maaf. Ya, enggak sebentar, dikelirkan dulu yang tadi. Berarti Bapak angkat tangan. Angkat tangan lah, Pak. Karena nggak ketemu, Pak, jawabannya. Oke. Saya mantap. nggak bisa menjawab. Iya. Harus angkat tangan kalau diskusi sama saya langsung Iya. telepon. Angkat Nggak tangan. banyak cincong, straight cut langsung gas. Kalau saya di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam anaknya Bunda Maryam, seorang perawan suci dari kalangan Bani Israel, itu nabi, Pak. Disebutkan dalam Al-Qur'an. Qala inni abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Fa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berbagi. Aku adalah hamba Allah, kata Nabi Isa. Allah datangkan kepadaku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Itu Nabi Isa, Pak. Jadi dia bukan Tuhan. Dia bilang ke Bani Israel, wahai Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. U'budullaha wa rabbakum. Sembahlah Tuhanmu dan Tuhanku, yakni Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah rasul yang diutus kepada kalian. Sama di Bibelmu pun ada itu, sisa-sisa pengajaran itu. Wahai Bani Israel, wahai orang-orang Israel, Tuhan itu
Tuhan Allah kita cuma satu. Dan hidup yang kekal, kata Yesus apa? Hidup yang kekal mengenal satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi satu, dia bukan Tuhan. Itu dalam Islam, Bang. Dalam Al-Quran jelas Nabi Isa alaihissalam itu adalah manusia biasa, diutus menjadi nabi dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Bukan Tuhan Oh, dia. diangkat ke langit ya, Pak? Diangkat ke langit ya, Pak? Sebentar. Ya, sebentar. Apakah ada manusia yang menuhankan Nabi Isa? Jawabannya ada. Kristen, Pak. Hah? Siapa, Bang, yang menuhankan Nabi Isa siapa? Saya, Pak, umat Kristen. Nah, berarti abanglah yang dimaksud dalam Al-Qur'an sebagai penghuni neraka. Karena abang menuhankan yang bukan Tuhan. Sudah. Kalau menurut Kristen sudah dinubuatkan ya, Pak. Apa? Sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan. Abang tahu nggak arti kata nubuat itu apa? Nubuat itu seperti kalau bahasa enak sudah diramalkan, Pak. Kalau bahasa enaknya. Bukan diramalkan. Ramal itu bahasa dukun, Pak. Ramal itu dukun meramal. Iya. Kalau nubuat itu, Bang, nubuat itu dari agama Islam, istilah Islam. Artinya dari kata naba'a yanba'u naba'an, nubuwatan, artinya kabar kenabian. Makanya kalian itu, Kristen itu suka ngambil istilah-istilah, mencuri istilah-istilah Islam, sedangkan kalian nggak ngerti penggunaan diksi yang kalian curi dari Islam itu. Nubuah itu artinya berita kenabian. Kalau katakan Yesus telah dinubuatkan jadi Tuhan, berarti kalian mengatakan Yesus itu adalah seorang nabi yang dijadikan Tuhan. Itu salah, Bang. Karena nabi itu, istilah nabi itu dari bahasa Arab. Artinya orang yang datang membawa kabar dari Tuhan. Dia bukan Tuhan. Dia utusan Tuhan. Tapi kenapa ya, Pak ya? Tarik napas, Bang. Tarik napas, Bang. Tarik Ya. napas. Minum dulu, minum. Tarik napas. Aman, Pak. Tapi kenapa, Pak? Namanya itu, Pak, hanya namanya. Saya ini, Pak. Ini kita bicara pengalaman saya lah, nggak bicara Alkitab lah, apa segala macam. Saya ini, Pak, paling takut dengan setan, Pak. Saya paling takut dengan setan. Dulu saya asli Medan. Rumah saya di tepi sungai, Pak. Saya kalau dengar suara kuntilanak apa gitu takut, Pak. Tapi setelah saya mengenal Kristen, hanya namanya punya kuasa, hanya dalam nama Yesus, Pak, saya sebut. Setan itu tak ada yang berani lagi, Pak. Hanya dalam nama Yesus, Pak. Saya nggak perlu bicara, baca ayat, baca segala macam. Hanya dalam nama Yesus. Saya bilang dalam nama Yesus saja, Pak. Atau Bapak bisa praktek juga, Pak. Bapak bisa ke tempat yang angker. Mana tempatnya angker? Bapak sebut aja dalam nama Yesus. Apa reaksi setan itu, Pak? Oke, sebentar. Saya mau tanya abang dulu, Bang Henokh. Ada nggak di Bibelnya abang mengusir setan dengan nama Yesus? Ada nggak? Ada, Pak. Ada. Ada, Pak. Mengusir-usir setan dalam namaku. Ada. Ada, Pak. Berarti kalian Tapi yang kalau mengusir Bapak oleh tanya Yesus. ayatnya di mana, saya serahkan sama Bang Juma. Bang Juma tahu itu ayatnya di mana. Waduh. Kenapa pula abang minta tolong ke Bang Zuma? Itu abangku, janganlah abang minta tolong ke dia. Abang yang jawab. saya takut Bapak bilang ayatnya di mana ditulis. Saya nggak apa. Ya, Pak, lanjut. Oke. Di mana di Bibelnya abang Yesus perintahkan abang untuk jangan takut kepada setan? Di mana, Bang? Bahasanya saya sempurnakan, bukan jangan takut kepada setan. Dalam namanya, Pak. Namanya hanya dalam nama Yesus, Pak. Itu punya kuasa yang besar. Dan saya lihat juga, Pak. Boleh juga Bapak ini melihat orang-orang Kristen mengusir setan. Menyembuhkan orang sakit. Coba abang baca di Matius 7:21, Bang.
Saya tadi coba ikutin, Pak. Saya coba ikutin, saya keluar, saya baca, ujungnya saya mental, saya nggak tahu. Coba lah, nggak apa-apa, saya Ya. baca. Tapi Matius saya 7. keluar. Berapa, Pak? Ya, coba. Oh, Matius gitu. 7:21. Matius 7:21 coba kamu buka. Oke, sebentar. Le, adong HP ini, adong HP ini apa? HP ini Abang Sadane? Ini juga HP ini tulang, Jok. Amang, Jok. Ya. Teman-teman dia perlu. minta beli HP, teman-teman. Donasi dulu teman-teman biar dia bisa beli Sebentar, HP. Pak. Biar saya cari HP lagi. Aku cuma satu. Tidak. Tidak, Bang. Teman-teman donasi ke teman Kristen kita nih, HP-nya cuma satu, teman-teman. Kasihan dia. Boleh juga. Apa tadi, Pak? Tunggu ya. Matius 7:21 sampai 23 coba Bang baca. Baca Bang. Matius 1. 7. Matius 1 ayat 7. Matius 7 abangku. Aduh mak. Oh, Matius 7, maaf. Matius 7 21, nomor 21. ayat 21. Baca Bang. Tidak semua orang yang memanggil Yesus Tuhan akan masuk kerajaan surga. Betulkah ini ayat ini? Iya baca. Melainkan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu Pak ya? Lanjut. Tidak. Oh, saya klik lagi nih. Ayat 22 berarti ya? Oke Pak, Bapak aja Pak. Maaf Pak. Biar jangan. Bapak aja yang baca. Sorry. Oke, bacakan ya. Iya Pak. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Nah ini kayak yang abang bilang tadi, abang kan begini nih modelnya. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti Bang Henokh ini yang diusir Yesus Pembuat nanti. kejahatan. Ya. Iya, biar Apa lengkap, kejahatan? membuat kejahatan. Apa kejahatan yang abang buat? Ya. Apa kejahatan yang Pembuat abang buat? kejahatan ya itu Mas Pak, bukan orang yang Tuhan yang datang kepadaku, tapi mereka yang melakukan kehendakku. Dialah yang datang masuk ke dalam kerajaan surga, kira-kira begitu. Jangan Jadi Pak, kita iman, pengharapan dan kasih. Sebentar. Yang dimaksud dengan pembuat kejahatan itu kalian yang mengusir setan dengan nama Yesus. Bukan Pak. Tadi Dia aku itu tadi. sama dengan pendeta Pak. Sama dengan pendeta. Dia berkhotbah Bapak semua dalam nama, tapi perbuatannya Sebentar. jahat. Dia hanya mau uangnya aja. Itu Sebentar. contohnya. Karena Sebentar. Nabi kan nggak ada kita contohkan sekarang ini. Tadi Bang Henokh mengakui kan, abang mengusir setan dengan nama Yesus, betul? Betul? Kalau itu saya betul aku. Betul. Nah, ini abang yang dimaksud dalam Matius 7 nomor 22. Bisa jadi. Bisa jadi Pak. Kalau saya berbuat jahat. Berarti Betul, abang Oke, berarti abang akui kalau abang nanti diusir sama Yesus. Intinya Pak, intinya lihatlah Kita buahnya Pak. Nggak Ya, boleh inti-inti. Abang akui dulu. Abang akui nanti abang diusir oleh Yesus. Belum tentu Pak. Loh, Itu kok kan belum tentu? kalau saya berbuat jahat Pak. Kan ujungnya kan ada Pak. Nyala kamu yang berbuat kejahatan. Bang Henokh, jangan pura-pura Iya. gila, Bang Henokh. Makanya abang baca, abang nggak mau, suruh baca nggak mau, abang suruh aku baca. Begitu aku baca, abang nggak mau peduli. Coba abang baca itu. Yang dimaksud dengan pembuat kejahatan itu, dilihat ayat sebelumnya. Kalian itu panggil Yesus Tuhan, padahal Yesus bukan Tuhan. Kalian mengusir setan dengan nama Yesus. Kalian bermukjizat dengan nama Yesus.
Itu pembuat kejahatan, nggak boleh begitu menurut Yesus. Makanya Yesus usir, enyahlah kamu. Enyah engkau dari hadapanku, kata Yesus. Abang mau diusir sama Yesus nanti di hari terakhir? Tidak mau. Tidak mau. Nah, nggak mau. Kalau nggak mau, abang tobat. Abang harus tobat. Jangan tuhankan Yesus lagi. Gimana, Bang? Karena pada ayat itu Pak, misalnya zaman sekarang ini pendeta lah Pak. Pendeta itu kan dia berdoa mengusir setan juga bisa. Tapi lihat buahnya Pak. Dia berbuat jahat. Kalau dia berbuat jahat akan ditolak sama Tuhan Pak. Bukan nama seperti ayat yang Bapak kasih. Pertama kan Bapak kasih itu kan ada 2 ayat Bapak kasih itu. Ayat pertama kan Bapak kasih bukan orang yang Tuhan berseru dalam namaku yang datang kepadaku, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Maksudnya bukan iman, pengharapan dan kasih. Kasih itu yang utama, Pak. Buahnya kita itu. Bang Henok, coba Siap. abang jujur. Abang mau percaya perkataan Yesus atau percaya perkataan pendeta? Yesus dan pendeta, Pak. Karena ilmu saya nggak dalam, jadi saya perlu banyak belajar sama pendeta. Ada dua opsi. Abang mau percaya perkataan Yesus, Matius 7:22, atau abang mau percaya perkataan pendeta? Yang mana Bapak pilih? Kalau harus pilih satu, saya pilih perkataan Yesus, Pak. Ya udah, kalau Bapak pilih perkataan Yesus, Bapak harus tobat. Jangan lagi mengusir setan dengan nama Yesus, nggak boleh. Oh, tidak ada pertobatan itu jangan mengusir nama Yesus, Pak. Maksud pertobatan itu tidak melakukan kejahatan, Pak. Harus berbuat kasih, Pak. Sebentar. Mengusir setan dengan nama Yesus itu kejahatan, Pak. Tidak, Pak. Itu iman, Pak. Sebentar. Memanggil Yesus Tuhan itu kejahatan, Pak. Bermukjizat dengan nama Yesus itu kejahatan. Makanya Yesus usir orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Sekarang gue tanya, Bapak ini mau diusir sama Yesus nanti? Mau? Tidak mau. Nah, nggak mau. Kalau nggak mau ya udah berhenti. Bapak jangan. Tapi saya bantah. Saya bantah Bapak. Kenapa Bapak bilang orang yang mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, membangkitkan orang mati dalam nama Yesus suatu kejahatan? Yesus yang ngomong begitu. Kenapa? Yesus yang ngomong gitu. Itu kan yang tadi yang Bapak baca tadi ayat sebelumnya itu kan ada ujungnya Pak. Hanyalah kamu yang berbuat kejahatan Pak. Sebentar, Jadi Bang. bukan Tuhan. Saya dulu Pak, biar kita gantian. Jadi biar lengkap. Bapak kan bertanya. Abang kan tanya kenapa? Aku jawab. Jawabannya simpel. Karena Yesus yang ngomong begitu. Matius 7 nomor 22. Iya. Abang mau bantah itu? Jadi Pak, Enggak, abang mau bantah Matius 7? saya menjawab lah Pak. Saya menjawab. Sama aja, abang menjawab pun membantah juga ya. Jadi yang itu biar kita baca konteksnya full Pak. Jadi Bapak kan hanya sampai terpotong di melakukan mujizat nama Yesus itu Pak. Bapak kan hanya sampai situ, tidak ujungnya. Saya lanjutkan dengan ujungnya, hanyalah kamu yang berbuat kejahatan. Jadi Pak, misalnya zaman sekarang ini, bukan pendeta-pendeta yang melakukan mujizat itu jaminan masuk surga Pak. Tapi yang tidak melakukan kejahatan berbuat kasih Pak. Jadi jangan pendeta Pak. Saya ngusir setan aja bisa Pak. Abang ini ngeyel. Dalam nama Yesus, nggak perlu pakai ayat yang lain. Abang ini ngeyel, abang ini. Kuasanya besar Pak, hanya nama. Ngeyel, abang itu ngeyel. Abang lihat layarku sini. Oke Pak, coba dibesarkan. Abang itu ngeyel, udah. Abang itu kalau dalam Islam namanya abang itu jahil murakkab, bodoh pangkat 2. Udah bodoh tapi nggak sadar diri bodoh. Nih aku kasih tahu abang. Enyahlah kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kejahatan apa yang dimaksud Pak? Nah, Kejahatan apa yang dimaksud? luas Pak arti kejahatan ini luas Pak. Jangan kau tafsirkan sembarangan. Di mana tertulis luas di sini? Nggak ada kata luas di sini. Kan hanyalah kamu yang melakukan kejahatan, bukan oleh Tuhan yang datang ke dalam kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan Bukan masuk itu. ke dalam surga. Pak,
Itu Pak, kejahatan itu di nyambung sini. itu Pak. Jangan Bapak tafsirkan sendiri, terus Bapak bilang itu nyambung, nggak nyambung Bapak itu. Kejahatan yang dimaksud di sini sesuai dengan konteks ayat ini di Matius 7:22-nya. Salah satunya adalah Tidak terbaca. salah Iya, satu coba baca. pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu? Ini yang kau lakukan tadi kan? Mengusir setan dengan nama Yesus Tuhan, kan? Tuhan, Tuhan, titik ya itu. Nah, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Ini kejahatan yang dimaksud. Makanya Yesus bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini kejahatan ini. Jadi Pak, iya, saya menjawab Pak. Jadi intinya, bukankah kami ini orang-orang yang baik? Saya sudah melakukan apa mujizat, mengusir setan, apa segala macam dan bukan itu. Kamu berbuat, bukankah saya berbuat baik? Tadi lu tidak boleh berbuat kejahatan, Pak. Bukan kejahatan, bukan mengusir nama Yesus itu suatu perbuatan yang jahat, tidak, Pak. Sangat jauh itu, Pak. Maksudnya itu saya lah, Pak. Misalnya saya lah sebagai di situ. Yesus lah misalnya bilang sama saya, penyalah engkau katanya. Jadi saya bilang pembelaan diri. Bukankah saya pendeta mengusir namamu, tapi saya berbuat jahatnya saya lupa. Kejahatan Tidak ini, boleh kita berbuat jahat. Pak. kejahatan apa yang dimaksud ini? Kejahatannya ya luas Pak arti jahat ini. Misalnya contoh Pak, Oke, sebentar. mencuri, membunuh. Sebentar. Kejahatan di sini kau katakan luas. Siapa yang menafsirkan luas itu? Itu Pak pembelaan diri. Misalnya Bapak lah Tuhan, Pak lah saya sama Bapak tanya, hanyalah engkau. Jadi saya bilang, bukankah saya mengusir setan dalam namamu? Bukankah saya misalnya pendeta, bukan saya muji Tuhan selalu datang hari Minggu? Bukan ini jaminan surga Pak, jaminan surga itu melakukan kasih Pak. Buahnya Pak, itu yang penghuni surga Pak. Nggak nyambung. Yang saya tanya, kejahatan dalam Matius 7:23 itu kejahatan apa yang dimaksud? Nggak ketemu kita kalau kayak gini. Sebentar. Kau tadi bilang luas, kejahatan itu luas. Yang saya tanya, siapa yang tafsirkan kejahatan di situ luas? Siapa yang tafsirkan begitu? Nah, Bapak tanya sama saya Pak. Mungkin Bapak tanya sama pendeta, mungkin Bapak tanya sama pendeta atau orang Kristen pun sama jawabannya. Sebentar. Yang menafsirkan kejahatan di situ adalah luas adalah Bang Henoch, betul? Betul. Oke, dasarnya apa Bang? Dalilnya mana? Nah, dalilnya, maksudnya mau minta ayat Alkitab jangan sama saya Pak. Saya nggak bisa hafal ayat Alkitab di mana tertulis. Tapi kalau saya sebut aja, saya menyebut apanya bisa Pak. Bukan Tuhan seperti ayat yang kita baca tadi barusan. Nggak usah jauh-jauh. Bukan orang yang Tuhan datang ke dalam kerajaanku, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Sebentar, kau tidak mengerti Alkitab, tapi kau bantah Alkitabmu, itu goblok namanya. Saya Alkitab sudah saya baca Pak. Bola-balik Al-Quran pun sudah saya baca Pak. Gayanya minta ampun selangit. Iya, sombong lah istilahnya sekali-sekali. Kau tidak mengerti Alkitab, tapi kau bantah Alkitabmu. Itu ngeyel namanya Pak. Nggak sehat diskusi begitu, nggak sehat. Bapak nggak punya data. Kenapa Bapak bilang saya bantah Alkitab? Loh, pembuat kejahatan yang dimaksud dalam Matius 7:23 itu, lihat ayat sebelumnya. Saya punya dalil, saya punya data. Sekarang Bapak mengatakan kejahatan di situ adalah luas. Saya tanya, siapa yang menafsirkan luas? Bapak bilang Bapak sendiri. Oke, dalilnya mana? Oh, dalilnya saya tidak mengerti Alkitab. Saya juga baru belajar. Loh, ente tidak dalilnya? Tapi itu bantah. Dalilnya ayat yang kita baca barusan Pak. Bukan orang Tuhan yang datang kepadaku, ke dalam kerajaanku, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang datang kepadaku. Itu perbuatan kasih Pak. Aduh. Jadi saya Pak, saya kalau jadi pendeta, saya menyembuhkan orang sakit, memuji Tuhan setiap hari Minggu. Sama kau pujilah, kau jilatlah pantat pendetamu itu. Kau mau jilat pantat pendetamu, kau mau tusbel juga, terserah kau lah. Ya.
Malas aku diskusi orang gak ada datanya. Menurunkan ini nilai dedikasiku. Hancur nilai-nilai ilmiah yang aku pelajari itu diskusi sama oten-oten dongok kayak begitu jadinya. Apa yang ditanya entah apalah jawabannya, sudah diakui, dibantahnya lagi. Kalau kalian itu mengerti Alkitab, ya Bible kalian itu bantah pakai dalil. Itu saya yang tafsirkan. Ditanya dalilnya apa Pak? Oh dalilnya, saya tidak mengerti Alkitab, jadi jangan tanya saya. Gundulmu itu. Banyak kali cincongmu. Saya sudah baca Alkitab, Al-Quran juga sudah saya baca. Bapakmu itu peyang. Ngarang-ngarang aja kau. Bibelmu ya kau tidak baca kok. Al-Quran pula kau baca. Mohon maaf ya teman-teman, mewakili perasaan kalian semua di bawah. Jadi aku kick dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena izinkan aku sholat dulu ya, sudah azan di sini. Iya. Ya sebentar aja. Aku soalnya ini, lagi pimpin sholat. Nanti lanjut. Aku mewakili kawan-kawan tadi karena sudah ngeyel. Udah, aku stop udah. Lanjut yang lain, silakan. Ya, yang baru naik silakan. Terima kasih. Ya. Dengan siapakah ini? Silakan memperkenalkan diri, Bapak. Kenapa suaranya berbalik-balik? Ya, halo, saya dari Papua. Oh, dari Papua. Bentar ya, tunggu Banjuma dulu ya. Sehat selalu, Bapak ke di sana. Aman. Aman. Gimana cuaca? Apa Siap, panas siap. apa hujan? Ya, seperti biasa, kita mengikuti iklim global. Oh, ya. Sementara ini cuaca ada kalanya cerah, ada kalanya buruk, artinya hujan. Ya, halo. Iya, Bapak lagi ini kah lagi nyiri kah, Bapak? Maksudnya? Itu apa yang dikunyah itu apa sih namanya? Lupa namanya itu yang di Papua tuh. Oh. Makanan favorit orang Iya. Papua. Itu bikin apa itu? Bikin gigi kuat itu. Bikin gigi kuat ya. Gigi kuat, ya. Gigi kuat. Dia kan benar. maksudnya dia sirkulasi gigi. Dia mencerahkan otak untuk cerdas untuk berpikir. Ya, Dia punya benar. fungsi dan tujuan. Dinda, kasih Fungsi kalau dan moderator. Baru saya turun itu ada lawan nih. Ngobrol-ngobrol sama dia. Sudahkah? Ya. Halo Abang Suma. Tentu lo, belum dengar dia, belum pakai handsfree dia. Nah. Oh Ya. iya. Dinda, kasih dulu moderator baru turun. Bang Suma. Oh, sudah. Lanjut. Kau Berdua punya, ya. Ya, Bang Suma. Iya, Pak. Saya Bang Suma. Oh, Iya bang. Ini Bang Suma, abang kita ini saya- lagi kunyah kulit pohon ya bang ya. Tunggu dulu. Kalau Ya. saya punya babi di rumah, saya punya babi di rumah nama Suma. Oh iya nggak apa-apa bang. Saya punya babi di rumah namanya Suma. Iya nggak Anda apa-apa. jangan heran kalau saya punya babi di rumah. Iya nggak apa-apa bangku, silakan aja, nggak masalah. Nggak apa-apa. Sekarang Anda mau Terus? bertanya apa? Dinda dia mohon izin saya turunkan ya dek. Ibadah dulu ya dek. Masya Allah izin. Iya bang. Gimana dengan babinya yang di rumah bang? Di ru- Saya ada satu ekor, ya saya ada pelihara di kurungan, tapi karena Bang Suma ngotot terus, oten makan babi yang haram, ternyata saya kasih nama Suma supaya jangan mereka. Bagus Tidak itu. ada ini toh. Iya.
Iya, nggak apa-apa. Makanya saya bilang sama teman-teman, teman-teman Muslim, Iya. dagingnya kami makan, rohnya kamu yang dapat. Benarkah salah? Jadi menurut penelitian abangku, daging babi itu dia DNA-nya itu 90%, 99% itu persis dengan DNA manusia. Jadi kalau orang makan babi itu boleh diibaratkan mereka sedang makan manusia gitu, Bang. Babi itu DNA-nya mirip dengan benar, DNA manusia. Jadi kalau makan babi sama dengan makan manusia gitu. Manusia dimakan oleh manusia, abang tahu, abang dengar. Iya. Iya. Tidak ada. Ada perintah untuk memakan manusia. Tapi ini makhluk yang berbeda dengan manusia. Apa itu haram? Itu halal. Iya, di mana dalil halalnya babi? Saya kalau kutip lagi Anda tidak percaya kisah para rasul itu. Silakan Anda Petrus tunjukkan. Di mana? mendapat penglihatan, semua itu kau akan makan, tidak ada yang haram. Kau makan saja, bahkan ular pun kau makan. Burung Iya, apapun apa. siapa yang mengatakan Mangsa itu, yang- Abang? Ya Tuhan. Di mana? Namanya Di penglihatan mana? itu dari surga, dari atas, Di mana? dari surga, dari Tuhan. dalilnya? Di mana Kisah para rasul, dalilnya? Bang. Tidak ada di situ membahas babi, abangku. Ada. Anda baca di kisah sejarahnya rasul-rasul itu ada di kau baca di kisahnya Enggak Petrus. ada. Kalau yang saya tahu di 1 Korintus 10 nomor 25. Tidak orang Kristen- ada Korintus siapapun. Tidak ada Korintus. 1 Korintus 10 nomor 25. Korintus itu, abang dengar dulu. Korintus itu surat Paulus kepada jemaat-jemaat. Salah satu jemaat di Korintus. Iya, makanya di dalam kitab Korintus itu kalau ada orang beli daging manusia di pasar boleh dimakan. Daging manusia pun dimakan. Nah, Itu semua manusia, semua gitu. daging. Tetapi yang lebih berbeda untuk dimakan adalah babi. Tetapi iya, sekarang zaman sekarang tidak boleh makan manusia. Berarti kau disebut kanibal. Kau makan manusia enggak? Ya itu Kanibal. dalilnya. Sekarang kalau kau makan manusia, kalau sekarang kau makan manusia apa disebut? Kalau kita moral? lihat Kau 1 tidak punya Korintus etika. 1 Korintus 10:25 berarti siapa punya kitab itulah yang kanibal. Dengar dulu Bang. Siap. Di mana yang berbicara makhluk-makhluk itu tidak dimakan? Sebelum Masehi, zamannya Nuh, ada hukum pertama yang mau dimakan. Sampai kau masuk di abad ke-6 dan ke-7 baru kau haramkan babi. Supaya Anda tahu. Jauh sekali abad pertama sebelum Masehi sampai abad ke-7. Tidak ada dalilnya Elohim menghalalkan babi. Tidak. Di mana Yahweh Nuh menghalalkan saja. babi? Mana hukum? Coba kau baca hukum Nuh. Anda tahu hukum Nuh? Enggak, bukan. Tahukah tidak? Di mana Yahweh menghalalkan babi? Semua makhluk kau akan makan. Di mana Yahweh menghalalkan babi? Dengar dulu Abang, dengar dulu. Di dalam kitab Taurat itu kurban persembahan. Yahweh menghalalkan babi di mana? Itu baru kau kaget toh. Yang berkuku, Yahweh di mana yang halalkan berkuku babi? bela, yang berkuku bela, itu kurban. Kalau dagingnya itu Yahweh halalkan babi di mana dalilnya? kitab Bilangan. Ya, Di mana? Abang ini sudah kebanyakan kunyah kulit pohon. Makanya begitu. Orang tidak ada dikatakan di imamat Bilangan halal babi kok. Di Yesaya 66
Yesaya 66 ya, nomor 17, Tuhan akan datang 15, 16, 17, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Kenapa kasihan ini tertutup mulutnya? Begitu kakak. Yesaya 66, kalian pemakan babi akan dibakar sama Tuhan. Di data Yesaya 66, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Begitu abang. Ada dalilnya Yesaya 66. Ini majin pohon, ini penunggu pohon ini. Ini siapa yang mute tahan di mute ini? Yang mute siapa? Kasihan kali. Ya, Anda tahu hukum Nuh? Enggak. Baru masuk dari hukum Taurat. Anda tahu Enggak. hukum Nuh dengan hukum Taurat? Enggak. Kalau hukum Taurat kau tahu, kau tidak tahu hukum Nuh. Kalau Anda tidak tahu hukum Nuh, jangan sekali-sekali bilang orang Kristen pemakan babi halal. Tidak. Hukum Nuh itu Nuh makan Tuhan babi. di Yesaya Tidak ada 66, Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Nah, itu baru masuknya hukum Taurat. Iya, Benarkah salah? benar. Ya benar. Nah, Hukum Nuh saja siapa ada. yang makan babi akan dibakar. Yang makan babi akan dibakar Tidak api. ada. Yesaya 66. Itu adalah hukum moral tradisional yang kau baca ini. Hukum moral dan Pemakan tradisional yang kau babi baca. akan dibakar api. Tetapi kalau hukum Injil kau makan itu, Petrus makan saja. Itu Terserah, yang pastinya Tuhannya Yahudi akan datang membakar babi, bakar orang makan babi. Tidak ada. EGP. Kami sama tidak ada Tuhan Yahudi. Yang kami punya Tuhan yang akan datang. Tuhan baru yang dilantik. Yes, Ah, begitu. yes. Iya, Kami punya Tuhan. yang dilantik Dia untuk yang akan orang besok jahat. dia yang akan menghakimi. Dia Iya, akan menghakimi menghakimi. bahkan kau. Bukan Kau dia yang manusia dunia saja menghakimi. kok. Yang menghakimi itu adalah Tuhannya Yahudi yang akan menghakimi. Sedangkan yang Anda sembah itu adalah Tuhan yang baru dilantik oleh Tuhannya Yahudi untuk orang-orang jahat. Tuhannya Yahudi melantik oknum yang mati dengan jalan kutuk sebagai Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Makanya jangan kebiasaan makan kulit pohon. Begitulah jadinya. Halo, Bang semangat. Siap, jumpa lagi kita, Bang. Iya bang, thank you. Oke. Ya, tunggu. Iya, jumpa lagi bang. Terdengar Iya. jelas bang ya, nggak perlu pakai headset ya? Iya, terdengar jelas. Oke, mantap. Sambil ngecas ini bang Juma. Iya, oke. Di mana bang Juma tadi? Saya kebetulan ngikut juga. Di mana bang Juma tadi tertulis orang yang makan babi akan dibakar, kurang lebih begitu bang Juma? Di Yesaya 66. Yesaya 66. Iya. Anda baca boleh di data 15 dan seterusnya. Bagaimana Tuhan 66. Yesaya 66 ayat 15 gitu ya. Ya, buka aja Bang. Yesaya 66 nanti akan muncul Tuhan akan datang membawa pedang. Silakan. Membawa pedang dan akan membakar hangus semua pemakan babi. Nah, itu bahayanya itu makan babi. Gimana teman-teman, masih nge-lag ya? Yang di YouTube ya? Ini mah aku ngecek apa ya? Atau bang Juma kasih tunjuk ayatnya biar saya Ya. jangan keluar.
Silakan di data 6. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan sebentar ya. kereta-keretanya. Iya, silakan. Tuhan akan datang dengan api. Iya. Akan seperti puting beliung yang melampiaskan murkanya dengan dengan panas hardiknya. Seperti itu. Dengan nyala api dan akan membakar semua orang yang makan babi dan binatang yang menjijikkan serta tikus. Itu Bang. Tuhan akan datang melenyapkan sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Data nomor 17-nya. Noise ya. Tunggu. Taman-taman dewa katanya Bang Juma itu. Iya, nomor 17-nya Bang. Nomor 17. Nge-lag ya. Yang di YouTube ya. Kalau yang kubaca di sini kan Bang Juma, mereka yang menguduskan dirinya taman-taman dewa, kurang lebih begitu Bang Juma. Iya, Karena kan betul. penyembahan dewa juga ada menyembahkan daging-daging juga, buah-buah. Jadi yang dimaksud yang penyembah dewa itu Bang Juma. Penyembah Semua dewa yang kan? makan babi Juma. Dewa kan? Iya, yang makan babi. Iya, yang makan babi. Jadi di full ayat 17-nya itu, mereka yang menguduskan dirinya dengan taman-taman dewa. Begitulah kurang intinya. Jadi saya dapat intinya lah Bang Juma, biar jangan bolak-balik saya buka apanya itu kan, Alkitabnya lagi. Mereka yang melakukan penyembahan kepada dewa-dewa Bang Juma. Karena kan salah satu penyembahan dewa ini kan ada memberikan daging, ada memberikan buah. Kira-kira begitu Bang Juma. Bukan orang yang makan babi, titik. Bukan begitu Bang Juma. Loh kan di situ ada tulisannya. Tertulis di situ kok. Iya. Yang Iya, betul. memakan Atau Bang Juma baca? Yang memakan daging Coba. babi. Itu Binatang setelahnya dari awal Bang Juma. Dari awal. Iya. Awal 17. Iya, dikatakan mereka yang menguduskan diri dengan taman-taman dewa. Betul. Dengan mengikuti seseorang. Iya kan? Yang ada di tengah-tengah mereka yang memakan babi, binatang-binatang yang menjijikkan serta tikus. Mereka semua akan dilenyapkan sekaligus. Betul? Betul, Bang? Suaranya putus-putus. Juma. Putus-putus, Bang. Suaranya gangguan. Di YouTube nggak ada suara ya? Sudah Bang Juma. Suara Anda masih hilang, Bang. Nggak ada suaranya. Bang Juma. Iya. Oke. 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 Masih, Bang. Masih. Suaranya putus-putus. Masih kurang jelas juga ya. Iya. Putus-putus, Oke, Bang gambarnya Jum. juga Sudah. putus-putus. Oke. Sinyal itu, Bang, sinyalnya. Gangguan. Oke. Oke. Sudah oke? Oke. Jadi situ Bang Juma. Ya. Makanya saya makan babi Bang Juma karena pada saat
larangan babi itu Bang Juma untuk bangsa Israel Bang Juma. Itu Tuhan Allahnya Israel sebelum kedatangan Yesus, sebelum Tuhan menjadi Allahnya segala bangsa, dia memang melarang betul Bang Juma tidak boleh makan babi, akan adanya sunat, tapi itu pada bangsa Israel Bang Juma. Bukan kepada seluruh dunia tidak boleh makan babi, bukan seperti itu. Kepada seluruh dunia harus disunat, bukan seperti itu Bang Juma. Nah, kehendak Bapak terkait dengan makan babi kepada bangsa lain itu di mana, Bang? Agar bangsa lain makan babi di mana tertulis? Oh, Yesus itu Bang Juma. Tapi bahasanya kira-kira seperti ini. Segala bin boleh kamu makan asal dengan ucapan syukur dalam namaku. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang orang disesatkan, orang disebut jahat oleh Yesus karena melakukan kehendak Bapa atau kehendak siapa? Konteksnya Bang Juma sama dengan sunat. Itu hanya untuk bangsa Israel Bang Juma, keturunan Abraham, Yakub, iya. Ishak. Iya. Sama Orang dengan itu hanya untuk bangsa Israel Bang Juma. Iya. Itu pada saat itu bangsa Israel. Kepada bangsa Israel. Orang disebut jahat oleh Yesus hanyalah daripada aku itu karena melakukan kehendak Bapa atau tidak melakukan kehendak Bapa. Hanyalah kepadaku ya, itu orang yang tidak melakukan kehendak Bapa. Bang Juma. Nah, Karena orang harus dinilai dari buahnya. Kehendak Bapa itu Bukan makan dengan kehendak Bapa makan babi atau jangan makan babi? itu untuk bangsa Israel Bang Juma. Sama Iya. dengan sunat dan, Oke, dan baik. makan babi itu Baik. untuk bangsa Israel Bang Juma. Baik, baik. Nah, kalau aturan makan babi untuk bangsa lain di mana Bapak kehendaki? Tidak seperti itu bahasanya Bang Juma. Itu Yesus itu Bang Juma. Jangan bicara Mengatakan Yesus, bukan- Bang. Kita bicara Bapak. Karena Yesus itu adalah Bapa Bang Juma. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Di mana Bapak mengatakan Yesus adalah aku? Kata Yesus Bang Juma. Bapaknya, Salah satunya itu. Bang. Siapakah engkau ini Tuhan? Siapakah engkau? Ya. Payah diskusi sama Ten. Oke, Bang Juma. Ya, lanjut Bang Juma. Anda kalau pandai Bible, jangan setengah-setengah tidak mengaku Bible. Kalau Anda ngerti Bible, jangan giliran disuruh baca Bible, Anda nggak tahu. Tapi giliran ngotot-ngototan, Anda lebih ngotot daripada beton. Kan gitu, Bang. Sekarang Anda ketika Yesus nyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan takarannya bukan Yesusnya, takarannya adalah Bapaknya. Sekarang ketika Anda bertabrakan dengan data yang tidak ada, Anda lari ke Yesus. Sedangkan Yesus mengusir orang-orang yang mengatasnamakan dirinya. Setiap kali Anda tidak ada data, Anda lari ke Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Yang Yesus kenal adalah yang mengatasnamakan Bapa, bukan mengatasnamakan dirinya. Sebab namanya sudah tercemar disebabkan adanya setan yang selalu pakai namanya. Maka tolak ukur penghakiman Yesus ya kehendak Bapa, bukan kehendak dia. Kalau kehendak dia berarti cocoklah Anda jadi Kristen, selalu menjagokan Yesus yang datang kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Dialah yang harus dihindari. Justru karena Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian, ya karena orang itu menggunakan Yesus lain untuk membantah Yesus, ya membantah Bapa. Orang-orang kafir membantah Bapa dengan selalu Yesus berkata, Yesus berkata, Yesus berkata. Loh, Yesus sendiri mengatakan bukan aku, harus atas kehendak Bapakku. Nah, di mana kehendak Bapa agar kemudian orang-orang di luar Yahudi boleh makan babi? Ada enggak? Nah, pasti lari ke Yesus. Bukan, karena saya harus menjawab juga. Karena kan Bang Juma bilang, itu ibarat pendeta Bang Juma. Saya ini selalu Tuhan, 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 Tuhan. Saya melakukan mujizat mengusir setan. Tapi kalau saya berbuat kejahatan, Tuhan akan menghardik saya Bang Juma. Tidak akan mengakui saya. Nah, karena saya tidak menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Bapa. Oke. Bukan berarti Bang Juma yang mengusir setan dalam nama Yesus itu suatu larangan, tidak Bang Juma, bukan seperti itu. Oke. Sekarang mana aturan Bapak untuk orang-orang di luar Yahudi? Aturan Bapa di luar orang-orang Yahudi. Ya.
pergilah ke seluruh penjuru dunia. Ya, Jadikanlah semua bangsa, itu bukan semua Bapa. bangsa menjadi muridku. Itu Karena itu bukan kita beda Bapa. persepsi Bang Juma. Karena Bang Juma kan Muslim. Muslim kan tidak mengakui Yesus yang itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau itu kami Bang Bapa atau Juma, bukan, Bang? ya kan Allah menjadi manusia, Bang Juma. Nah, itulah orang-orang sesat itu yang Dari mana, menjadi Bang Juma? ya, kan Yesus mengatakan penyesat itu memakai namaku. Sikit-sikit Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Bapa, Yesus adalah Bapa, kan begitu, selalu gitu kan? Seperti yang Anda lakukan hari ini. Yang keluar dari kubur itu Bapa. Gitu kan? Itu selalu begitu. Padahal yang keluar dari kubur itu dilantik Bapa menjadi Tuhan untuk orang jahat. Nah, orang jahat ini selalu kemudian melakukan penyesatan dengan mengatakan yang keluar dari kubur itu Bapa loh. Bapak loh. Sama sekarang. Makanya diusir Anda. Karena Anda selalu mengatasnamakan Yesus. Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kau. Kau siapa? Karena sedikit-sedikit, Bapak Yesus, Bapak Yesus, Betul. Yesus adalah Bapak adalah Yesus. Di mana Yesus mengatakan aku adalah Bapak? Saat murid-muridnya bertanya Bang Juma, Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Aku adalah yang kamu lihat sekarang adalah aku adalah Bapa. Kan itu Bang Juma katanya. Firman Tidak. itu menjadi manusia, firman itu menjadi manusia, firman itu adalah Allah. Kan itu Bang Juma. Ajaran siapa Menjadi itu? manusia. Ajaran Ajaran siapa itu? Ajaran Injil siapa? Bang Juma. Injil. Nah, kitab Anda itu muncul di tahun 100. Mhm. Yohanes. Lah, Yesus pernah mengajarkan itu enggak? Mengajarkan apa itu? Ya tadi, firman jadi manusia, manusia jadi firman, firman adalah Yesus. Yesus pernah ngajarin enggak itu? Itu kan menyempurnakan Bang Juma. Ah, menyempurnakan Kalau padahal kata-katanya pas sekali seperti itu, mungkin saya ingat-ingat tidak ada. Yesus yang benar itu tidak pernah mengucapkan sesuatu yang bukan haknya untuk ia katakan. Pengikut Tuhan yang dilantik ini bebas. Bebas. Mau mengatakan apa saja mengatasnamakan Yesus, namanya juga sudah disesatkan. Ya bebas. Sama seperti mana kehendak Bapa, aturan Bapa untuk non-Yahudi. Apa yang Anda bawa? Pergilah ke seluruh dunia. Ya kan tidak nyambung. Yang kita bahas ini adalah Tuhannya Yahudi. Yang Anda bahas adalah Tuhan lantikan Tuhannya Yahudi yang keluar dari kubur. Oh. Kan tidak nyambung. Oh, yang kita bahas Tuhannya Allah Israel. Oke. Iya. Yes, oke. Siap. Di mana Tuhannya Yahudi mengajar untuk non-Yahudi? Belum. Pada saat itu belum ada Bang Juma. Nah, di Pada mana? saat itu Di mana Tuhannya Yahudi mengajar untuk non-Yahudi? Di mana? Kapan itu pernah? belum ada. Betul Bang Juma. Saya sepakat dengan Bang Juma itu. Nah, makanya kalian ini punya aturan dari mana aturan kalian ini? Ajaran Yesus, Bang Juma. Yesus kan sudah dibuatkan sama nabi-nabi dahulu, Bang Juma. Nah, yang mana ajaran Yesus yang Anda maksud? Kepada di luar bangsa Yahudi itu jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Segala bangsa. Itu kejadiannya setelah makhluk itu keluar dari kubur yang disalib. Inilah yang Iya, jadi betul. Tuhan bagi orang-orang non-Yahudi. Karena dia kalau nggak disalib, kalau dia nggak mati, Bang Juman, tidak sesuai dengan nubuatnya. Berarti bukan dia Mesias. Saya akan menunggunya lagi, Bang Juman. Nah, di mana nubuatan tentang penyaliban orang benar mati untuk jadi Tuhan bagi orang jahat? Dia akan mati sebagai orang yang terkutuk, Bang Juma. Padahal dia tanpa dosa, Bang Juma. Di mana dalilnya itu? Nubuatannya di mana? Kalau tidak salah Nabi Yesaya itu, Bang Juma. Oh, Mama Kalau Bang Juma, memang satu kekalahan saya, ketidakmampuan saya. Kalau Bang Juma bertanya ayatnya tertulis di mana, itu tidak akan bisa saya jawab. Memang tidak ada dalilnya, Bu, nggak ada. Cuman cocokologi. Kenapa? Tapi Bang Juma sudah baca semua Alkitab. Sudah. Dan saya tidak temukan itu. Kecuali Oke. di Yohanes 11 nomor 45
Saya bilang iya juga, bisa iya juga. Itu nubuatan. Kalau kita membiarkan orang semakin banyak percaya kepada Yesus, datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Apa yang harus kita lakukan nih sekarang nih? Orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Nah, pertanyaan saya, orang yang percaya kepada Yesus ini memperoleh hidup kekal enggak menurut Abang? Memperoleh. Nah, tanpa penyaliban? Maksudnya tanpa penyaliban, tanpa kita disalib begitu. Iya, tanpa ada penyaliban Yesus yang percaya kepada Yesus, hidup kekal enggak? Kalau Yesus tidak disalib berarti tidak sesuai dengan nubuat Nabi-Nabi sebelumnya, berarti dia bukan Mesias. Kenapa selalu Anda mengatakan nubuat Nabi-Nabi sebelumnya? Sementara imam kepala Mahkamah Agama orang Farisi tidak pernah menemukan nubuatan itu. Itulah yang salah satu yang kita bahas tadi, Bang Juma. Bukan orang yang Tuhan datang kepadaku, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang datang kepadaku. Itulah dia, Bang Juma. Misalnya zaman sekarang ini pendeta. Bukan berarti pendeta itu bernyanyi, dia harus melakukan kebaikan, Bang Juma. Kasih, Bang Juma. Kehendak Bapa itu kasihlah sesamamu manusia. Seperti dirimu sendiri, kasihlah Tuhan Allahmu. Saya mau tanya, yang paham tentang kitabnya Yahudi, ahli Taurat atau orang Kristen? Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi kelas kakap, imam kepala saja bikin kesaksian palsu untuk membunuh Yesus karena tidak menemukan nubuatan di kitab mereka untuk Yesus. Justru Yesus itu disalib, dia mengaku sebagai Tuhan, Bang Juma. Itu kesaksian palsu. Makanya waktu dia disalib itu kata Pontius atau Pilatus atau Herodes itu, apakah engkau seorang raja? Makanya ada tulisan Inri, inilah raja orang Yahudi. Itu mengejek, Bang Juma. Karena raja orang Yahudi dulu sebelum adanya Raja Daud itu Allah, Bang Juma. Tuhan Allah. Makanya dialah raja. Makanya itu sindiran itu, Bang Juma, yang Inri itu. Enggak, yang saya tanya, kalau Anda mengatakan nubuatan nabi-nabi, kenapa yang punya kitab tidak tahu itu? Tidak jaminan, Bang Juma. Suatu pendeta pun tidak jaminan dia akan melakukan, tidak jaminan, Bang Juma. Imam kepala, pendeta, atau apalah segala macam, tidak jaminan, Bang Juma. Yang jaminan itu kita lihat dari buahnya, Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi maksud Anda orang-orang ahli Taurat ini tidak ahli dalam kitabnya gitu? Anda yang umat terjemahan, pendeta, pastor lebih paham? Paham. Saya ada baca di internet, pastor-pastor di Vatikan sana pun ada melakukan homoseksual, Bang Juma. Bukan berarti pastor itu bukan itu berarti yang dibahas. Suatu pastor atau suatu imam kepala itu melakukan kehendak Bapa, Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini Anda sebagai seorang Kristen di luar Yahudi mencoba membenarkan kelakuan orang jahat dengan mengatakan apa yang dilakukan orang jahat terhadap oknum Yesus ini sudah dinubuatkan di kitab-kitab mereka. Betul? Betul. Sementara yang punya kitab tidak pernah menemukan ada nubuatan seperti itu di kitab mereka. Justru karena dia melakukan nubuat-nubuat itu, Bang Juma, dia disalib, Bang Juma. Astagfirullahaladzim.